Selamat pagi anak-anak Ibu. Nah, di sini pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita belajar konsep dasar mengenal lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Nah, sekarang kita masuk ke mengenal huruf vokal dan konsonan. Huruf vokal merupakan bunyi atau ujaran bahasa yang dihasilkan alat bicara jika aliran udara yang keluar dari paru-paru mengalami hambatan. Vokal juga disebut huruf hidup atau bunyi. Pada bahasa Indonesia, huruf yang melambangkan vokal adalah A, E, I, O, dan U. Untuk penulisan huruf E dapat disertai tanda aksen yang membedakan E yang dilafalkan dalam kata ekor dan kata enam. Misalnya adalah setiap hari Senin ayah mengikuti apel atau apel berada di kantornya. Adik suka makan apel. Kakaknya mengalami gangguan mental atau mental. Untuk mempermudah mengetahui pengucapan kata yang benar pada huruf E, terdapat diakritik yang dapat digunakan di antaranya 1. Dikarti tilang tutup E yang dihafalkan E. Misalnya, anak-anak bermain di teras atau teras. Lalu yang contoh kedua, kedelai merupakan bahan pokok kecap atau kecap. Lalu yang kedua, diakritik taling terbuka E, dihafalkan E. Misalnya, kami menonton film seri atau seri. Pertahanan militer atau militer. Indonesia cukup kuat. Lalu yang ketiga, diakritik pepet E, dihafalkan E. Misalnya, pertandingan itu berakhir seri atau seri. Ucapan itu dihadirkan pejabat teras. Bank Indonesia atau kecap dulu makan itu. Nah, sekarang kita belajar mengenai huruf konsonan. Nah, ibu baca ya. Ibu bacakan. Huruf konsonan merupakan bunyi atau ujaran bahasa yang terjadi karena adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan. Konsonan disebut juga huruf mati. Pada bahasa Indonesia, huruf yang melambangkan konsonan terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Pada huruf Q dan huruf X sering digunakan untuk nama serta keperluan ilmu. Serta pada huruf
atau X yang berada di posisi awal diucapkan dengan huruf S. Mengutip dari Lama Puebi, konsonan atau C, Q, X, dan Y tidak digunakan pada posisi akhir kata dasar bahasa Indonesia. Konsonan Y dapat diletakkan di akhir, namun dalam bentuk gabungan huruf konsonan ski. Misalnya adalah Arsy. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita adalah menyusun huruf vokal konsonan menjadi kata yang bermakna yang terkait dengan aku istimewa. Lalu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati teks sederhana tentang keberagaman, siswa dapat menunjukkan huruf vokal dalam suatu kata yang terkait dengan aku istimewa. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kosakata. Siswa dapat menghafalkan huruf vokal yang terdapat pada kosakata dengan tepat. Lalu yang ketiga, dengan mengamati foto keluarga, siswa mengalami informasi tentang ciri khas masing-masing individu di rumah dengan tepat. Lalu yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman mengenal khas masing-masing anggota keluarga dalam kebersamaan di rumah dengan lancar. Lalu yang kelima, dengan menyimak cara membuat kulit jagung yang diperagakan oleh guru, siswa dapat membuat hiasan berupa boneka kulit jagung. Nah, sekarang kita masuk ke kosakata menjadi kita yang bermakna yang terikat dengan aku istimewa. Nah, sekarang kita masuk ke mensyukuri perbedaan. Nah, di situ tuh ada gambar kita itu beda-beda suku ya. Ada suku Dayak, ada suku Jawa, ada suku Cina, ada Padang, ya. Nah, kita baca ya. Lihatlah Udin dan teman-teman, mereka semua berbeda fisik, berbeda sifat, dan berbeda budaya. Ada banyak perbedaan lain, tetapi mereka tetap berteman. Dari uraian di atas, dapatkah kita simpulkan bahwa perbedaan itu akan selalu ada, namun itu bukan sebuah kekurangan, melainkan merupakan rahmat Tuhan yang harus disyukuri. Ada beberapa cara untuk menghargai perbedaan yang ada. Yang pertama, saling menghormati, tidak boleh mengejek, menganggap perbedaan sebagai hal yang baru yang akan selalu melengkapi, lalu mencoba mensyukuri perbedaan tersebut. Nah, sekarang kita masuk lagi yang contohnya yang keberagaman dalam keluarga. Keberagaman dalam keluarga. Nih, lihat gambarnya anak-anak ibu ya. Di sini ada apa? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada adik. Nah, amati foto keluarga Udin. Apa persamaan mereka? Apa perbedaan mereka? Nah, sekarang kita cari kebersamaan dan keberbedaan dari keluarga Udin. Nah,
Rambut Udin lurus. Kakak juga lurus. Udin memakai kacamata. Kakak tidak memakai kacamata. Udin suka bermain bola. Kakak suka bermain boneka. Setiap orang berbeda meskipun berasal dari satu keluarga. Nah, Ibu mau tanya sama kalian, kenapa dalam satu keluarga itu berbeda-beda? Iya, pintar kamu menjawabnya ya nak Bu, berarti kamu sudah mengerti. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu ada ngasih tugas sama kalian. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Permainan sebuah kata. 5 huruf konsonan, 5 huruf vokal. Sekarang itu ada permainan sebuah huruf vokal. Nah, permainan ini kamu cari, kamu tulis di kertas, lalu minggu depan kita bahas. Sampai di sini penjelasan Ibu sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih anak-anak Ibu. Jangan lupa dikerjakan. Salam sehat.